Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 7 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Di Mana Keadilan yang Benar. Di mana keadilan yang benar? Firman Tuhan terambil dalam Matius 25 ayat ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang konsep keadilan yang berasal daripada Allah, sehingga kehidupan kami tatkala menjalani keadilan, kami menjalaninya dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa itu keadilan? Keadilan ada dua macam, keadilan normatif dan keadilan distributif. Apa yang dimaksud keadilan normatif dan apa yang dimaksud dengan keadilan distributif? Keadilan normatif adalah keadilan yang menjadi hak-hak dasar manusia, yaitu keadilan untuk mendapatkan hak-hak hidup, keadilan untuk mendapatkan hak-hak kebutuhan dasar, makanan, tempat tinggal, rasa aman, kesehatan. Itu diperjuangkan oleh berbagai negara, sehingga bagi pengangguran sekalipun, mereka sebagai yang orang gila, mereka yang tuna sosial, itu dilindungi dan dijaga oleh negara. Itu disebut dengan keadilan normatif. Tatkala ada orang mengalami bahaya dalam kesendirian, maka masyarakat harus menolongnya. Tatkala ada orang yang diperhadapkan kepada situasi yang sulit, ancaman, mungkin oleh begal, dan kita melihat dan kita punya upaya untuk menghalangi dan menahan agar kejahatan itu tidak terjadi. Sahabat seperjalanan, aturan hukum mengatur tatkala kita punya kemampuan untuk menjaga keadilan, melindungi anggota masyarakat lain, namun kita abai, kita lalai, dan kita tidak melakukan dengan upaya yang bisa kita lakukan, maka kita bisa disebut sebagai pelaku pasif, yaitu membiarkan kejahatan yang terjadi di mata kita. Itu yang disebut dengan keadilan normatif. Apa itu keadilan normatif? Di dalam pemahaman firman Tuhan, setiap orang mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, siapapun dia, pelacur sekalipun, penjahat di samping sebelah Yesus sekalipun, bahkan Herodes yang mau membunuh Yesus, jikalau dia bertobat, dia akan diterima. Allah itu adil, kasih cintanya diberikan seluruhnya tanpa peduli siapapun kita, karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Itu yang disebut dengan keadilan normatif. Namun ada disebut dengan keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Adalah keadilan karena usaha dan perjuangan kerja keras, tanggung jawab, integritas yang sudah dilakukan oleh seseorang. Itu yang disebut dengan keadilan distributif. Mari kita belajar dari kasus tentang perumpamaan tentang talenta. Kalau kita berbicara seakan-akan ini keadilan normatif, bagaimana mungkin dia yang punya 1 talenta harus menyerahkan 1 talenta itu kepada yang 10 talenta? Logikanya kalau keadilan itu adalah sama rata, maka yang 10 talenta itulah yang harus berbagi kepada yang 5 talenta dan yang punya 1 talenta. Namun di sini yang punya 2 talenta dan 1 talenta. Namun yang punya 10 talenta yang tadinya 5, dia sudah melakukan tindakan tanggung jawab dia. Dia mengerjakan tanggung jawab hidupnya secara setia, secara sungguh-sungguh, secara bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Itu yang dimaksud dengan keadilan distributif. Keadilan distributif adalah sebuah penghargaan daripada perjuangan orang yang sudah mempertanggungjawabkan hidupnya di dalam segi kehidupan yang menjadi bagiannya. Kalau semua hal dipakai sebagai keadilan normatif, semuanya yang disebut dengan sama rata, maka di sanalah letak ketidakadilan. Bagaimana mungkin kalau kita sebagai seorang yang mempekerjakan pegawai, mereka yang bekerja 1 bulan penuh, mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan mereka yang bekerja kemudian semaunya, tidak menjalankan tanggung jawab, kemudian kita pukul sama rata. Semua mendapatkan hak yang sama, semua mendapatkan pemasukan uang yang sama, semua mendapatkan fasilitas yang sama. Disinilah ketidakadilan distributif. Dengan demikian, sahabat perjalanan, dengan memahami 2 bagian tentang keadilan
yang disebut keadilan normatif dan keadilan distributif, kita memahami bahwa keadilan itu punya sisi dua hal yang harus kita perjuangkan. Allah menyediakan hujan, Allah menyediakan sinar matahari, Allah menyediakan oksigen nafas. Itu keadilan normatif dari Allah sang penguasa. Allah memberikan, tidak peduli siapa kita. Demikian juga dalam musibah, dalam kesulitan, gempa bumi, tidak peduli kita orang baik, kita orang tidak baik, kita penjahat, pendeta, rohaniawan sekalipun, kalau sudah terjadi tsunami, semuanya kena. Itu yang disebut dengan sebuah bencana normatif, bencana yang terjadi kepada setiap orang. Sahabat seperjalanan, dengan pencerahan seperti ini, mari kita bisa memaknai tentang keadilan dari dua sudut yang berbeda. Dalam kasus perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, di sini berbicara tentang keadilan normatif. Bagaimana orang kaya itu sampai harus membiarkan Lazarus itu bertarung mendapatkan makan dengan anjing dari remah-remah yang jatuh daripada tanah. Ada keadilan normatif yang harus diberikan oleh setiap sahabat seperjalanan dalam bentuk diakonia, dalam bentuk bantuan sosial, dalam bentuk kepedulian sosial, membangun rumah yatim, membangun tempat penampungan janda-janda yang tidak berdaya. Itu hak-hak normatif daripada manusia yang harus dipenuhi oleh setiap kita yang berkemampuan. Namun, ada yang namanya disebut dengan keadilan distributif, yaitu sebuah perjuangan kita menabur baru kita boleh menuai. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang tidak bekerja, dia tidak berhak untuk mendapatkan upah daripada keadilan distributif tersebut. Sahabat seperjalanan, sehingga jangan kita kemudian suka nyinyir, suka ngegosip, lalu kemudian membicarakan orang kaya sebagai orang pendosa. Padahal mereka menjadi kaya dengan berjuang mati-matian, menghilangkan masa remajanya, dari kecil sudah berjuang. Lalu kita yang semaunya pengangguran, tidak bertanggung jawab, lalu kita ingin mendapatkan hak yang sama. Disinilah letak ketidakadilan. Orang yang bekerja, orang yang berjuang, dia berhak mendapatkan keadilan distributif. Namun di atas segala sesuatunya, kita bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa, dan Allah menempatkan keadilan, dua keadilan ini, itu juga adalah bagian daripada keadilan Allah yang sangat luar biasa. Salah satunya, kalau hanya bagian salah satunya, kita tidak pernah akan sanggup. Kalau kita kemudian hanya menjalankan keadilan normatif, maka banyak orang yang hidup seenaknya dan semaunya. Kalau hanya kemudian keadilan distributif, maka juga tidak akan sanggup, karena dunia ini dunia yang kejam, diisi oleh orang-orang berdosa dengan keserakahannya. Sahabat seperjalanan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Matius 25 ayat 28, boleh mengingatkan kita, inilah hidup, ada anugerah yang Tuhan berikan, namun ada perjuangan yang harus kita lakukan. Selamat berjuang menjalani hidup, menikmati anugerah Tuhan, dan juga bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mencerahkan kehidupan kami. Biarlah kami menjadi hidup yang penuh dengan tanggung jawab, menikmati anugerahnya, dan bertanggung jawab atas anugerahnya. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.